Halo semuanya, kami dari kelompok 6 TPB 24A ingin menjelaskan tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Hukum Bernoulli pada Kincir Air Sederhana. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Sidi Akila dengan NIM 121210158. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Halo, perkenalkan nama saya Andalan Denny Putra dengan NIM 1212100160. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Halo, perkenalkan nama saya Revin Valen Membantobing dengan NIM 121010162. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Halo, saya Tina Rahmadani dengan NIM 121210164 dari Program Studi Teknik Sipil. Halo, perkenalkan nama saya Maufito Yasa Putra dengan NIM 121210166. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Sebelum masuk ke penerapan hukum Bernoulli, kita perlu tahu apa itu fluida dan hukum Bernoulli. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah zat yang mampu mengalir dan dapat menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya. Fluida dinamis adalah zat yang mengalami peningkatan kecepatan yang menimbulkan turunnya tekanan di dalam wadah. Selanjutnya, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang merupakan sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Bunyi dan persamaan hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli adalah bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada di setiap titik di sepanjang suatu garis lurus. Persamaan hukum Bernoulli adalah P tambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Mari kita lanjutkan ke proses pembuatan kincir air sederhana. Alat dan bahan yang kami gunakan antara lain stik es krim, kaleng, sedotan, gunting, lidi, tutup botol, lem tembak, nampan dan air secukupnya, serta bagian luar pena. Sekarang, mari kita lihat proses pembuatannya. Pertama, gunting bagian luar pena dengan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian, ambil stik dan rekatkan menggunakan lem tembak ke dinding luar bagian pena, sebanyak 6 buah. Nah, berikut hasilnya. Selanjutnya, kita ambil tutup botol dan rekatkan tutup botol di setiap ujung stik es krim. Kemudian, ambillah kaleng bekas dan lubangilah kaleng menggunakan paku pada bagian sisi bawah kaleng dan pada bagian sisi atas kaleng. Selanjutnya, guntinglah sedotan menjadi dua bagian dan masukkan kedua bagian sedotan tersebut ke dalam lubang-lubang pada kaleng. Setelah sedotan masuk ke dalam lubang-lubang pada kaleng, rekatkan sedotan dengan kaleng menggunakan lem tembak. Lalu, persiapkanlah stik es krim yang sudah sesuai dengan ukurannya. Kemudian, rangkai dan rekatkan stik es krim untuk menjadi tempat baling-baling nanti berputar. Selanjutnya, ambillah lidi, pijakan baling-baling, bagian luar pena yang sudah dipotong, dan baling-balingnya. Kemudian rekatkan jadi satu bagian yang utuh menggunakan lem tembak. Selanjutnya, buatlah rangkaian stik-stik es krim membentuk persegi-persegi kecil dan rangkailah stik es krim tersebut untuk tempat kaleng nanti berdiri. Selanjutnya, buatlah rangkaian stik es krim membentuk persegi lagi, tetapi ukuran rangkaian stik es krim lebih kecil daripada ukuran rangkaian sebelumnya.
Setelah selesai membuat 2 rangkaian stik es krim, gabungkanlah kedua rangkaian tersebut menggunakan lem tembak. Kemudian gabungkanlah kaleng dan rangkaian kedua stik es krim menggunakan lem tembak menjadi satu kesatuan. Oke, sekarang ambillah rangkaian baling-baling dan tower kaleng yang kita buat tadi, kemudian rekatkan pada nampan yang sudah kita persiapkan. Terakhir, isilah kaleng dengan air sampai penuh, maka air akan mengalir keluar pada sisi depan kaleng dan kincir air sederhana yang kami buat telah selesai. Pada penerapan tema fluida dinamis, kami membuat kincir air sederhana menggunakan prinsip hukum Bernoulli, di mana pada lubang bagian depan kaleng akan mengeluarkan air dan membuat kincir air berputar. Hal itu menyebabkan tekanan dalam kaleng meningkat dan membuat air pada lubang di bagian belakang kaleng naik ke dalam kaleng mengisi kekosongan wadah. Akibatnya, air akan keluar dari lubang bagian depan kaleng. Proses itu berlangsung terus-menerus. Hal itu membuat prosesnya sejalan dengan hukum Bernoulli. Pada kincir air sederhana yang kami buat memiliki keunikan, yaitu dengan menggunakan 6 baling-baling kincir yang dibentuk dari tutup botol dan stik es krim, sehingga membuat putaran kincir air tetap seimbang dan berlangsung terus-menerus oleh aliran air yang keluar dari kaleng. Kelemahan kincir air sederhana. Kelemahan dari alat yang kami buat adalah pada diameter lubang bagian depan kaleng. Untuk membuat kincir air berputar dengan cepat, diameter pada lubang kaleng yang kami buat kurang luas sehingga debit air lebih sedikit. Hal itu mengakibatkan putaran pada kincir air tidak terlalu cepat. Saran pengembangan. Kami mengharapkan kincir air sederhana ini dapat dikembangkan dalam segi model serta pemakaian alat dan bahan agar lebih efektif lagi dalam penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari untuk kedepannya. Sekian penjelasan penerapan hukum Bernoulli dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like dan share ya. Terima kasih.